Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Sebahagian daripada ayat ini sudah dibahaskan pada pertemuan yang lalu. Intinya pada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan bahwasanya Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Bukan hanya perbuatan manusia yang boleh dilihat oleh manusia yang lain seperti perkataan, seperti perbuatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui isi hati manusia. Orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dengan demikian kita diajak oleh Allah untuk sentiasa menjadikan Allah sebagai pengawas yang sentiasa mengawasi segala perbuatan kita termasuk yang ada di dalam hati. Sehingga kita bermuhasabah untuk tidak melakukan apa-apa yang diketahui oleh Allah dalam hati kita walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Oleh hadza dalam ayat ini katanya ijtanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kamu banyak prasangka. Prasangka bahagian daripada amalan hati yang orang lain tidak tahu. Faham tak? Tetapi tidak semua prasangka itu keji atau tercela. Prasangka terbagi kepada 3 bahagian. Ada prasangka yang baik, itu kita disuruh. Yang kedua, prasangka yang tidak baik, itu kita yang dilarang. Yang ketiga, prasangka yang menjadi lintasan dalam hati, tapi tidak diyakini, prasangka yang dimaafkan. Yang keempat, ada 4. Yang keempat adalah prasangka yang tak ada kaitan dengan hukum. Ini prasangka biasa. Saya sangka esok hujan. Apa hukumnya orang punya prasangka seperti itu? Tak ada apa-apa kaitan dong punya prasangka seperti itu. Saya prasangka nanti kawan saya hari ini akan datang ziarah kepada saya. Prasangka seperti itu tak ada kaitan dengan hukum. Tetapi prasangka yang ada kaitan dengan hukum yaitu prasangka baik dan prasangka yang buruk. Prasangka yang baik adalah memiliki prasangka kepada orang lain dengan baik walaupun kita nampak perbuatan orang itu tidak baik. Kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, jangan banyak kalimat yang keluar daripada saudara kamu itu yang tidak baik, melainkan kamu mencari kemungkinan untuk kamu mengatakan kata-kata itu baik. Yani kalau ada orang bercakap kepada kita kata-kata itu tak baik, cari kemungkinan dengan prasangka, mungkin dia lupa, mungkin terlepas cakap, mungkin dalam keadaan emosi, mungkin stres, mungkin. Sampai dikatakan carilah kemungkinan itu sampai 70 kemungkinan. Yani macam mana nak cari kemungkinan sampai 70? Maksudnya selagi ada ruang untuk berprasangka yang baik, berprasangkalah yang baik. Walaupun pada sikap dan perbuatan orang yang tidak baik. Faham? Kita punya kawan tak jemput kenduri. Ya kan? So mungkin kalau orang punya prasangka yang tidak baik, kan tuduh yang bukan-bukan. Tapi kalau prasangka yang baik mungkin lupa, mungkin terlepas tak dicatat. Mungkin miss, mungkin cari kemungkinan. Apa tujuan itu semua? Hifdzul alaqat, untuk menjaga perhubungan. Karena rosaknya perhubungan itu adalah bermula daripada prasangka yang tidak baik. Faham dong? Walihada dalam kata-kata Sayyidina Umar mengatakan carilah kemungkinan pada kata-kata saudara kamu atau perbuatannya selagi kamu mendapatkan kemungkinan untuk mentakwilkan yang baik dengan prasangka baik, ambillah langkah itu. Faham tom? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji golongan orang-orang yang berprasangka baik seperti Abu Ayyub Al-Ansari.
Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat memuji orang yang punya prasangka baik. Sehingga dengan pujian Allah dengan ayatnya yang kekal di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai prasangka yang baik menunjukkan betapa mulianya perbuatan prasangka baik. Dan ia menunjukkan kepada bersihnya hati seseorang. Abu Ayyub ditanya oleh istrinya, "Wahai suamiku, adakah kamu mendengar bahwa apa yang dibicarakan oleh orang-orang tentang Siti Aisyah?" yakni dituduh Siti Aisyah ada hubungan sulit dengan Safwan ibnul Mu'attal. Padahal tuduhan itu tidak sahih. Cuma berlegar, viral waktu itu. Semua bicara tentang kes itu. Tak ubah macam zaman kita sekarang kan. Viral. Kalau sudah viral semua cakap. Kita diajar di dalam Al-Quran berhadapan dengan sesuatu yang diviralkan. Agar supaya kita tidak termasuk meletakkan sumbangan memviralkan sesuatu yang tak sepatutnya diviralkan. Masing-masing akan ada perhitungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang memfitnah, bukan hanya yang terkena fitnah, tetapi yang menyumbang menyebarkan fitnah atau yang komen fitnah. Atau yang setuju dengan fitnah, atau yang suka dengan fitnah. Masing-masing ada pertanggungjawabannya. Abu Ayyub ditanya, adakah itu betul? Kata istrinya. Kata Abu Ayyub mengatakan, wahai istriku, kalau kamu yang berada di posisi Siti Aisyah, yakni anggaplah kamu ini Siti Aisyah, adakah kamu akan berbuat seperti apa yang orang tuduhkan kepada Siti Aisyah? Katanya, aku tak akan buat. Kata Abu Ayyub, Aisyah lebih baik daripada engkau. Ini kalau kamu saja tak akan buat, Siti Aisyah yang lebih baik daripada engkau lagi tak akan mungkin buat. Padahal dia tak tahu, dia tak tengok, tak jumpa, tak apapun juga. Berbaik sangka, tak mahu memviralkan, tak mahu berbicarakan sesuatu yang dia tak tahu. Turun firman Allah, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Andailah kamu itu kalau mendengar berita, hendaklah orang beriman laki-laki dan perempuan itu memiliki prasangka yang baik. Alangkah jarangnya zaman kita sekarang kalau sudah ada hal-hal yang viral, lagi-lagi kalau yang viral ini ustaz ke wala habib ke wala syekh ke wala siapa, mesti dah. Itu paling market yang paling laku. Ayat ini letakkan di mana? Kepada Abu Ayyub saja. Faham tom? Ada berkenaan dengan perintah untuk kita berbaik sangka. Walaupun pada masa yang sama, bukan bermakna berbaik sangka kita tidak berhati-hati dengan orang. Beza, kita berhati-hati dengan berburuk sangka dengan tuduhan. Sampai dalam hadis nyatakan ihtarusun nasa bisu'idh dhann. Hendaklah kamu berjaga-jaga dengan manusia dengan berburuk sangka. Katanya kita dilarang buruk sangka, tapi kita suruh buruk sangka. Buruk sangka di sini artinya hati-hati. Bukan menuduh orang dengan prasangka tidak baik. Bila prasangka itu dikatakan dosa? Bila kita meyakini keburukan kepada orang lain dengan dasar yang tidak ada bukti dan diyakini sangkaan kita itu benar. Ini prasangka yang buruk. Berbeza dengan orang berjaga-jaga. Nampak orang gerakannya lain macam. So kita curiga. Mungkin nak rompak, mungkin nak ambil duit, mungkin. Silahkan berhati-hati. Cari tempat yang selamat. Atau sedia kita punya handphone, telefon sesiapa contohnya. Atau nak megang sesuatu. Tapi jangan, ini pencuri ini nak rompak aku. Dah begitu maknanya dia tuduh sudah kepada orang. Berbeza antara berhati-hati dengan berburuk sangka. Berburuk sangka meyakinan keburukan, meyakini kejahatan pada orang atau hal yang tak baik pada orang. Dan itu dianggap benar. Walaupun sekedar hanya prasangka tak ada bukti. Oleh sebab itu, prasangka terbagi kepada 4.
antara prasangka yang baik, yaitu diperintahkan, prasangka yang buruk, itu dilarang, prasangka yang bersifat khawatir, lintasan dalam hati. Kadang-kadang orang sukar untuk mengawal perasaan di dalam hati ini, ada prasangka yang tak elok pada orang lain. Dan ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sifat atau penyakit yang common ada kepada semua orang, lebih kurang macam tu. Thalathun lazimatun li ummati. Ada 3 hal yang lazim ada pada umatku. Yang pertama, su'udzan, buruk sangka. Yang kedua, al-hasad, dengki. Yang ketiga, at-tiyarah. Orang yang punya perasaan nasib, yang takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya at-tiyarah. Seperti orang meyakini kalau ada orang datang daripada negeri tertentu, lalu diyakini, ini kalau ada tamu time pagi nih daripada negeri ini, mesti musibah akan datang nih. Ini namanya at-tiyarah namanya. Paham tom? Seperti dahulu itu orang yang merasa takut dengan adanya Rabu Kasan, apa namanya? Apa itu namanya? Yang istilahnya Rabu Kasan, yang orang takut berlaku pada hari Rabu itu adanya musibah. Syagul ya Darwish. Apa namanya? Falhasil, ada orang punya sugesti hari Rabu itu akan datang satu musibah. Maka dilarang oleh Nabi SAW untuk meyakini datangnya musibah pada hari tersebut. Kata baginda Rasulullah, "Idza dhananta fastaghfirillah." Idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada prasangka buruk, kamu jangan yakini itu perkara yang benar. Wa idza hasadta fastaghfirillah. Kalau kamu ada perasaan hasad dengki, beristighfarlah kamu kepada Allah. Atau fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada perasaan hasad dengki, jangan melampau. Ini kalau hanya itu ada di dalam hati, jealous pada orang, maju, lebih pandai, lebih banyak pengikut, lebih pandai bercakap, lebih dan segala-galanya, kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Dan kita tak senang hati dengan kelebihan itu. Kalau itu ada, fala tabghi, jangan melampau. Jangan cerita. Jangan ungkapkan. Lawan. Macam mana lawan? Orang yang kita hasad kepada dia karena hartanya, ya Allah tambahkan dia harta lagi banyak. Kalau dia pandai, ya Allah tambahkan ilmu ladunni. Kalau dia seorang yang baik akhlaknya, ya Allah tambahkan akhlak yang lagi lebih baik. Dan ubati aku ini supaya tak hasad dengki, ya Allah. Bersihkan hati aku supaya tak ada perasaan cemburu kepada orang, ya Allah. Doakan dia dan doakan diri sendiri. Itu cara mengobati kita punya perasaan hasad dengki pada orang. Wa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu ada perasaan at-tiyarah tadi, lawan. Kadang-kadang orang nak bermusafir, kemudian berlaku pada hari itu kucing mati contohnya. Kucing mati, tak boleh safar lah hari ini, nanti jadi musibah pula. Dahulu orang Arab jahiliyah macam tu, dia akan lepaskan burung merpati. Lepas itu. Kalau burung merpati ini pergi ke kanan, maknanya elok musafir hari ini. Ini perniagaan mesti beruntung. Kalau merpati itu pergi ke kiri, mungkin merpati pergi kiri itu nampak makanan sebelah sana. Jadi katanya kalau pergi kiri jangan ikut, ini musibah akan terjadi. Ada keyakinan terhadap hal ini, maksudnya mendahului qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Lalu kalau orang nak bermusafir takut jam, macam mana? Adakah termasuk tiara atau tidak?
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Oke. Yang saya katakan perasaan dalam hati ini lintasan, perasaan buruk atau sangka buruk dalam hati sekedar melintas. Lalu nampak orang, oh ini minta duit ini. Oh ini begini. Oh ini begitu. Terus menghakimi kepada orang. Tapi sekedar lintasan dalam hati. Bila itu sekedar lintasan dalam hati, itu salah, tapi salah yang dimaafkan. Selagi tidak diyakini. Salah yang tak dicatat selagi tidak diyakini. Kadang-kadang kita sukar nak kawal apa yang ada dalam hati. Oleh karena hal ini di luar kawalan, maka bila berlaku itu dimaafkan. Innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi nafsuh ma lam yatakallam. Atau kama qala. Allah memaafkan apa yang ada dalam hati ini. Prasangka buruk, maki orang ke dalam hati, tapi sekedar lintasan, bukan diyakini. Kalau diyakini sudah prasangka buruk yang dosa tadi. Tapi kalau sekedar lintasan sahaja, di mana ketika lalu dalam kita punya hati, kita pun astaghfirullahaladzim, tak boleh cakap macam tegur kepada diri sendiri. Maka yang seperti ini dimaafkan, kesalahannya dimaafkan selagi tidak berbicara. Faham dong? Dengan demikian prasangka ada 4 macam sebagaimana saya jelaskan. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kamu daripada prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dusta-dustanya, sedusta-dusta pembicaraan. Yang diperintahkan justru husnudzan, baik sangka, seperti mana Al-Quran yang saya sebut tadi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laisa fawqahuma min birrin husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. 2 perkara tak ada yang lebih baik daripadanya, baik sangka pada Allah dan baik sangka kepada makhluknya Allah.